Selamat pagi, Mister. Saya akan mempresentasikan makalah tentang ancaman integrasi di bidang ekonomi. Langsung aja ke materinya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri, pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, menyusun merumuskan masalah yang akan dibahas dalam makalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi? 2. Apa saja jenis-jenis ancaman integrasi di bidang ekonomi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Yang keempat, bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap Indonesia? Yang kelima, bagaimana strategis mengatasi ancaman integrasi di bidang ekonomi? Tujuan penulis: pertama, untuk mengetahui bentuk ancaman dari bidang ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja strategi mengatasi ancaman integrasi di bidang ekonomi. Bab 2, ancaman integrasi di bidang ekonomi. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi merupakan sebuah ancaman di dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya di bidang ekonomi. Namun jika terus dibiarkan, maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan seluruh negara serta akan memberi dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Mengatasi ancaman militer adalah tugas dari lembaga pemerintah berada di luar bidang ancaman non-militer. Di bidang pertahanan tergantung pada bentuk serta sifat ancaman yang dihadapi. Di samping itu sangat dibutuhkan pula dukungan oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian menghapuskan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk global ke dalam domestik. B. Jenis-jenis integrasi nasional di bidang ekonomi. 1. Ancaman internal. Ancaman internal merupakan suatu ancaman yang timbul dari dalam negeri itu sendiri. Macam-macam ancaman internal. A. Globalisasi ekonomi.
Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah globalisasi ekonomi. 1. Mendorong kemajuan pendidikan. 2. Terus memenuhi serta mengasah keterampilan dalam rangka meningkatkan pelatihan kerja. 3. Terus memperbaiki dan meningkatkan kewirausahaan. 3. Mendorong terbukanya segala bentuk kesempatan usaha-usaha informal. 5. Upaya meningkatkan usaha transmigrasi. 6. Secara intensif terus mendorong program keluarga berencana luar negeri. 8. Menciptakan lapangan kerja baru dan menjadikan sebagai solusi dalam memberantas kemiskinan. B. Inflasi. Definisi inflasi yaitu terjadinya peningkatan harga secara terus-menerus Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu konsumsi masyarakat yang semakin meningkat terhadap kelebihan likuiditas di pasar dan sebagai tanda bahwa ada ketidaklancaran terhadap distribusi barang. Untuk mengatasi masalah inflasi, ada beberapa hal yang dapat diterapkan, yaitu 1. Kebijakan moneter, 2. Kebijakan fiskal, 3. Kebijakan moneter, 4. Mengajurkan kepada para pengusaha untuk menaikkan hasil produksinya. 5. Menaikkan tingkat upah. 6. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. 7. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung. 8. Hyperinflation. 9. Penurunan nilai yuan. 10. Devaluasi. C. Infrastruktur yang tidak memadai. Guna mengatasi masalah ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu pendanaan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. D. Sistem ekonomi yang tidak jelas. Sistem perekonomian dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang digunakan oleh negara dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya menjadi miliknya kepada individu atau organisasi yang ada dalam negara tersebut. Cara mengatasi antara lain: 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 2. Mengatur faktor produksinya. 3. Perekonomian terencana. 4. Perekonomian pasar. 2. Ancaman eksternal. Ancaman eksternal adalah bahaya yang berasal dari pengaruh negara luar. A. Indikator kinerja ekonomi buruk. Dalam menghadapi tantangan ini, saat diperlukan kerjasama di antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya suatu kerjasama yang baik, maka hal ini dapat menjadi pemicu kemajuan kinerja ekonomi secara bersama-sama, dan pada akhirnya tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. B. Daya saing rendah. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan upaya percepatan pembangunan perekonomian dengan kualitas yang lebih baik agar memiliki daya saing yang tinggi. C. Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. Sikap kurang siap dalam menghadapi globalisasi juga menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Maka dari itu perlu diciptakan dan dibentuk generasi penerus yang memiliki wawasan luas dan didasari oleh beragam kekayaan budaya sehingga tidak dapat mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Jadi, negeri tercinta ini harus terus mengupayakan peningkatan pendidikan serta teknologi informasi komunikasi. Dan D. Ketergantungan yang tinggi pada pihak asing. Ancaman seperti ini sebenarnya dapat dihadapi dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang memiliki peran penting dalam tatanan ekonomi politik dunia. Di samping itu, ikatan yang baik tersebut secara perlahan akan memberi pengaruh positif terhadap kemajuan ekonomi dalam negeri, sehingga pada akhirnya tidak akan timbul rasa ketergantungan yang terlalu besar.
C. Globalisasi ekonomi sebagai ancaman integrasi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, industri, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk publik ke dalam pasar domestik. Hal tersebut akan semakin menjadi keuntungan juga bagi ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Masyarakat paripurna, adil dan makmur, merata secara material dan spiritual hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional tetap berjalan lancar. Kelancaran proses Pembangunan nasional berjalan lancar. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut dapat tercipta bila setiap warga negara Indonesia selalu waspada dan siap siaga mengamankan keutuhan dan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ekonomi kerakyatan sangat menghindari hal-hal berikut. 1. Sistem free liberalisme yang hanya menguntungkan perilaku ekonomi liberal. Yang kedua, sistem etatisme dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan memastikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 3. Memusatkan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. D. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap Indonesia. 1. Dampak positif globalisasi ekonomi. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor. Dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia. Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri apabila investasinya bersifat langsung. Misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia, maka akan terbuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia. Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Semakin meningkatkan kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. 2. Dampak negatif globalisasi ekonomi. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Misalnya ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air. Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa mengaruhi kestabilan ekonomi. Ancaman masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang lebih profesional SDM-nya
lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit. Strategi mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan ancaman bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya segera diwujudkan hal di bawah ini. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 3. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan berjangkau. 4. Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti badan IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Bab 3. Penutup. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi merupakan sebuah ancaman dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya di bidang ekonomi, namun jika terus dibiarkan, maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan seluruh wilayah negara, serta akan memberi dampak buruk terhadap keselamatan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batasnya suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan ekonomi perekonomian. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi perekonomian nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk ke dalam pasar domestik. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat globalisasi ekonomi di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat ekonomi suatu pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. B. Saran. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat bisa saling berkontribusi satu sama lain agar globalisasi ekonomi dan dampak globalisasi ekonomi berkurang. Salah satunya dengan berusaha dan serius untuk mengatasi globalisasi ekonomi itu sendiri, membuka lapangan pekerjaan dan cara-cara lain untuk mengatasi globalisasi ekonomi itu. Daftar pustaka di sini ada 5 link. Lampiran inilah ancaman di bidang ekonomi. Terima kasih. God bless you, Miss.